Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas soal yang kemarin ya. Hari ini kita bahas soal kemarin ya. Apa namanya? Yang pertama dulu, yang kemarin itu. Jadi satu-satu baca, nanti jawab, nanti kita bahas. Kita namain dulu aja deh. Kita namain apa ya? Anak soleh gitu ya. Anak solihah. Solih. Gimana? Solihah, bener ya? Ya kan? Oke, berarti sekarang yang pertama baca. Coba. Diam. Ya udah, mulai dari area dulu di sini. Coba. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Beribadah. Oke. Jadi kita hidup di dunia ini untuk Beribadah. Ibadah itu apa kemarin, masih ingat nggak? Aku. Coba area dulu. Apa? Ya udah. Amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amalan yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi kita melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi Allah. Udah, diam dulu. Nah, amalan ibadah itu ada 3 apa aja kemarin? Ucapan lisan, terus perbuatan hati. Nah, ya benar. Nah, terus gini. Kan kita sehari-hari juga makan, minum gitu kan. Nah, itu bisa masuk ibadah nggak? Iya. Ya, kenapa Kina? Maura. Kenapa makan minum? Kan kita kan makan nih jadi kuat, terus nanti ibadahnya jadi itu. Ibadahnya jadi kita makan minum biar kuat beribadah gitu kan. Tidur juga kan, kalau nggak tidur kan nggak jadi lemes kan. Jadi makan minum tidur itu kita niatkan untuk beribadah juga, jadi untuk mendukung ibadah-ibadah kita, jadi biar dapat pahala juga makan minum gitu. Terus kalau kerja gimana kerja? Mendapat uang tuh, mendapat rezeki. Terus uangnya buat apa? Buat makan, buat minum. Nah, bisa. Terus buat apa lagi yang buat amal? Itu kotak amal. Bersedekah bisa. Terus nanti kalau uangnya banyak bisa untuk naik haji kan, itu ibadah juga, ibadah yang besar, bahkan rukun Islam gitu ya. Kalau sehari-hari kan kita juga berpakaian nih. Berpakaian itu bisa bernilai ibadah nggak ya? Iya. Gimana nilai ibadahnya? Karena itu menutup aurat. Jadi pakaian kita menutup aurat, itu kan perintah Allah menutup aurat kan? Nah, itu bisa bernilai ibadah. Nanti kalau kalian udah gede, udah balik, itu wajib menutup aurat, jadi berjilbab gitu ya. Biar nggak dosa, karena perintah Allah wajib menutup aurat. Oke, nomor 2 berarti kisah. Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk ibadah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya gimana? Kita baca bareng-bareng. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Agak mundur lagi. Apa namanya? Artinya apa artinya? Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Biar nggak kehalangan, biar semua bisa di depan. Baca aja nggak apa-apa. Kamu jawab. Iya, baca. Yang kencang. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Terus nomor 3. Siapa nomor 3? Si Devi ya? Devi udah bisa baca belum? Udah. Tapi dia nggak bisa jawab katanya tadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Nggak apa-apa, Devi. Nggak apa-apa, Raisa. Nomor 3. Udah nggak apa-apa. Atau baca dulu, baca doang.
mau ya udah nggak apa-apa. Raisa. Bisa. Kamu Nomor 3. Ya Nomor udah 3 ini aja baca. jenis-jenis sama Nggak kelihatan. dan ittiba. Baca. No. Ya maju lah, maju. Maju. Ribet banget. Nggak mau baca. Ya udah sih. Gimana sih nih? Tiba-tiba. Coba Diva nggak apa-apa Diva. Tahu tuh. Kenapa nggak mau? Tadi tiba aku. Kenapa emang? Nggak apa-apa nggak jawab, nggak apa-apa baca aja. Nah. Nggak apa-apa tiba dulu tiba. Diva mau. Jenis-jenis alamat. Masa kalau sama Diva kan gimana? Tiba. Jenis-jenis dibaca dulu. Dibaca dulu soalnya. Jenis-jenis ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Jenis-jenis amalan ibadah adalah tadi kan udah disebutin sama Arya ya. Yang 3 itu loh. Kan amalan itu ada amalan hati, amalan yang di dalam hati, amalan yang di dalam hati. Terus lihat sini. Ini ada mudah. Amalan yang di dalam hati contohnya apa? Amalan hati. Hati, lisan, Perbuatan. Ya, hati contohnya apa? Cinta kepada Allah. Terus ikhlas. Terus sabar, syukur, bersyukur, cinta kepada Allah. Terus jujur itu kan kalau diucapkan kan, kalau kita berkata jujur. perbuatan. Ya jujur bisa juga sih masuk. Maksudnya jujur itu apa sih sebenarnya? Jujur itu kan Mengakui kesalahan kita. enggak, maksudnya jujur itu apa yang kita omongkan itu sesuai dengan apa yang ada di hati kan gitu kan. Kalau kita bilang misalnya makanan enak nih padahal nggak enak, nah itu kan nggak jujurin. Sebenarnya kita ini nggak enak tapi bilang enak nih ya, nggak jujur itu mas. Tapi itu ini sih maksudnya nggak ini karena kita kan nggak boleh bilang makanan nggak enak juga ya. Terus nomor 4 siapa nih? Kina udah bisa baca belum? Oh belum bisa ya. Abi bacain ya. Syarat diterimanya ibadah adalah A. Ikhlas dan ittiba, B. Ilmu dan amal, C. Hati, lisan dan perbuatan. Apa? Yang mana? Lisan dan perbuatan. Emang kamu yang ini? Kina. Tahu nggak? Kemarin kita Abi udah bahas juga. Biar ibadah kita diterima itu ada 2 syarat. Apa itu? Ingat nggak? Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Oke, langsung ke ini Maura. Ingat nggak? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu apa? Ikhlas ini ding. Apa namanya? Soal berikutnya ding. Oke, soal berikutnya berarti si Maryam. Ikhlas adalah memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah. Nah, ikhlas itu jadi ikhlas itu memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Jadi kita kalau sholat itu untuk siapa? Untuk Allah. Kalau kita puasa untuk siapa puasa kita? Kalau kita bersedekah itu untuk siapa? Kalau bersedekah itu untuk kita niatkan untuk Allah. Nah, maksudnya untuk mendapatkan pahala dari Terus soal berikutnya siapa? Kamu mundur Mbak Maria. Ittiba adalah mengikuti ajaran contoh Rasulullah. Mengikuti ajaran dan contoh Rasulullah. Nah, kemarin dicontohkan apa? Mana ini kursornya? Kemarin contohnya apa? Misalnya sholat subuh berapa rakaat? 4. Yang benar berapa sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi dia malah 4. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau kita sholat subuh 3 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak diterima gitu ya. Jadi harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Terus soal berikutnya si Ibrahim. Baca. Yahudi mengetahui bahwa Rasul Allah adalah nabi terakhir, tidak mau mengikutinya Yahudi karena Yahudi kenapa?
Berilmu tetapi tidak beramal, beramal tapi tidak berilmu, berilmu dan beramal. Yang mana? Berilmu tapi tidak beramal. Jadi kan Yahudi itu kan tahu kalau Rasulullah Nabi Muhammad tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tapi dia nggak mau percaya karena dia iri. Karena dia iri nabi terakhir itu nggak berasal dari golongan mereka. Nah, apa namanya? Jadi kita juga nggak boleh kayak Yahudi ya. Kalau kita tahu kan kita udah tahu sholat itu hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib itu harus dilaksanakan kan berarti. Jadi kita nggak boleh meninggalkan sholat. Nah ini tadi yang belum sholat isya siapa yo? Nanti setelah ini sholat isya ya di rumah ya. Karena sholat itu wajib. Kalau kita tahu wajib tapi nggak ngamalin berarti kita kayak Yahudi. Kita tahu kalau itu wajib tapi nggak diamalin kan gitu. Yahudi itu benar-benar enggak. Ya, Sebenarnya kan sebenarnya ini ya apa ya nggak pinter kan berarti kan orang udah tahu kok tapi kak nggak diamalin kan nggak pinter berarti. Terus nomor 8 berarti balik ke di area lagi. Nasrani menganggap Nabi Isa Tuhan dan karena Nasrani Berilmu tidak beramal, beramal tidak berilmu, berilmu dan beramal. beramal tetapi tidak berilmu. Pintar masya Allah. Beramal tapi berilmu kan dia nyembah kan rajin ke gereja nyembah. Tapi yang dia sembah bukan Allah, malah orang yang Nabi Isa yang dikira anak Tuhan gitu. Diam ya, perhatiin sini ya. Terus lanjutin ya. Si Gisel. Sebagai seorang muslim kita harus berilmu dan beramal. Ya, berilmu dan beramal agar nggak kayak Yahudi sama Nasrani tadi. Seorang muslim itu harus berilmu dan beramal. Berilmu kenapa? Karena untuk ibadah tadi kan kita harus menuntut ilmu biar tahu. Biar tahu sholat, puasa, zakat, haji itu biar tahu caranya. Terus habis kita tahu, kita amalin. Bukan sekedar tahu aja menambah wawasan tapi nggak diamalin biar nggak kayak Yahudi. Terus siapa lagi nih? Raisa baca Raisa. Maju aja nggak apa-apa. 3 ilmu pokok yang harus kita pelajari adalah tentang Sholat, puasa, zakat, Islam, iman, ihsan, Allah, Rasulullah, Islam. Gimana? Pas. Tetot gitu ya kalau gue. C. Apa? Allah, Rasulullah dan Islam. Jadi ini Allah kan itu yang ditanyain di alam kubur kan kemarin kan? Kalau kita semua bakal mati nggak? Kina. Diam. Udah diam. Kalau nggak kita kesini kan mau belajar bukan mau ngobrol ya. Kalau mau ngobrol di rumah aja. Udah. Ya yang nyuruh diam Abi aja. Nanti jadi rame semua malah. Nah kan kemarin kita bakal mati nggak sih? Bakal. Ada yang mau hidup terus nggak? Kalaupun mau hidup terus kan nanti 100 tahun gitu misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain malah susah kan kalau hidup terus. Jadi kita semua kan bakal mati. Terus habis mati kita nanti bakal ada malaikat siapa yang menanyain di dalam alam kubur? Malaikat siapa? Malaikat maut kan yang mencabut nyawa. Kalau udah mati di alam kubur ditanyain sama malaikat mungkar dan nakir. Nah pertanyaannya itu 3 itu tadi ya. Man Rabbuka, siapa? Jawabannya apa? Allah. Ya man Rabbuka itu siapa Tuhanmu, siapa Robmu? Jawabannya Allah. Nah kan 100 kan? Kan udah benar semua. Terus habis man Rabbuka siapa? Man Nabiuka. Man Nabiuka siapa nabimu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu.
Terus yang ketiga, Ma kita buka. ma bukan apa? Ma Islam. Madinuka. Iya, Madinuka. Apa agamamu? Islam. Jadi berarti kita harus tahu 3 hal itu. Siapa Allah, siapa Rasulullah, dan apa itu Islam. Tapi tahu lu kelihatan di sini. Yuk kita lanjutin yang kedua yang kemarin ya, yang kedua kemarin. Kemarin kan kita udah 2 kali kan ngerjain soal ya. Abi gitu aja. Terus siapa ini? Tadi nyampe mana? Raisa ya terakhir tadi ya? Diba. Baca. Ini soalnya sama ya kayak yang tadi. Tiga. Oh itu yang kemarin. Tiga yang mau pokok. Baca. Tadi baru tiga. Yang tadi yang ditanyain malaikat tadi loh. Apa tadi? Man Rabbuka. Jawabannya di situ kan. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Tadi kayak aku baca. Bebek. Udah Abi bacain ya. 3 ilmu pokok yang harus kita pelajari adalah tentang A. Islam, iman, dan ihsan. B. Allah, Rasulullah, dan Islam. C. Sholat, puasa, zakat. Yang mana? Ya itu tadi kan udah kan. Allah, Rasulullah, dan Islam. Kamu lupa ya? Diba, tapi kemarin udah ngerjain kan ya? Udah ngerjain nggak yang ini? Kina sekarang. Kina Abi bacain ya Kina ya. Duduknya yang bagus. Ibrahim jangan berdiri gitu. Allah adalah satu-satunya Rob. Rob itu adalah A. Satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang mulia dan sempurna. B. Satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. C. Satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Yang di atas. Satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang mulia. Bukan itu. Tapi Rob itu apa? Siapa yang tahu Rob? Satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Itu Rob ya. Kalau yang dijawab tadi yang Asmaul Husna itu kan. Terus siapa nih? Maura. Allah adalah satu-satunya ilah, yaitu satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Satu-satunya sesembah yang berhak diibadahi, satu-satunya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Yang mana ilah? Ilah yang mana ilah? Yang B. Yang B. Jadi ilah itu adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tadi kan kita sholat itu menyembah siapa? Allah. Nah itu nggak boleh sholat untuk siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa? Allah. Meminta ampun kepada siapa? Meminta ampun atas dosa-dosa. Berlindung, meminta perlindungan kepada siapa? Allah aja kan. Oke, terus Maryam. Allah adalah satu-satunya pemilik Asmaul Husna, yaitu satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Satu-satunya yang mempunyai sifat yang sempurna dan mulia. Kemarin dicontohkan misalnya Allah itu Al-Alim apa Al-Alim? Maha mengetahui. Al-Basir apa? Maha melihat. As-Sami maha apa? Mendengar. Jadi Allah itu tahu segala hal ya. Tahu segala hal yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi kita nggak boleh apa? Karena Allah maha mengetahui, kita nggak boleh apa? Nggak boleh bohong, nggak boleh berbuat jahat. Boleh sombong juga. Nggak boleh mencuri walaupun nggak ada yang tahu kan Allah tahu gitu ya. Nggak boleh bohong walaupun nggak ada yang tahu kan Allah tahu kalau kita bohong. Jadi nggak boleh bohong. Gitu. Terus ini nyampe mana tadi?
Nah, Intan soalnya sama. Ya ini sama ya kayak Intan. Ikhlas adalah Oh iya pas Intan juga ya tadi. memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah. Iya deh. Iya Mariam. Yang ittiba ya. Oh iya. Memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah, benar. Tadi udah dibahas. Mana yang benar? Terus Arya lagi. Mana yang benar? Yang benar mana nih? A. Kita mencintai ayah ibu sama persis seperti kita mencintai Allah. B. Kita lebih mencintai Allah daripada siapapun. C. Kita mencintai ayah ibu dari kita mencintai lebih dari kita mencintai Allah. Yang benar yang mana? B. Jadi kita benar kita cinta sama ibu kita, sama ayah kita, tapi kita lebih cinta kepada Allah, gitu ya. Dari siapapun. Karena Allah juga yang menciptakan ayah dan ibu kita kan. Yang ngobrol boleh ngobrol tapi di luar ya. Udah diam, nggak usah yang lain, nggak usah ini juga. Duduk mundur. Mana yang salah? A. Kita takut kepada Allah, maka kita menjauhi larangan-larangan Allah. B. Kita takut kepada Allah, maka kita lari menjauh dari Allah seperti kita lari dari singa. C. Kita takut kepada Allah, kita takut dari siksa nerakanya. Yang salah ya? Yang salah. B. Kita takut kepada Allah, tapi takut kita itu beda dengan takut kita kepada singa, kepada hewan buas, kepada perampok gitu. Tapi kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah, gitu ya. Bukan menjauhi, bukan lari. Terus siapa ini? Raisa. Mana yang salah? Bisa ngomong agak kencang. Mana yang salah? Yang salah adalah Yang mana? B. Oh iya, benar. Kita berharap kepada Allah, kita diam saja, nanti juga pasti masuk surga. Enggak gitu ya. Kita berharap kepada Allah, kan kita berharap masuk surga kan. Di sini siapa yang nggak pengen masuk surga? Nggak ada, semuanya pengen masuk surga kan. Nah kan, karena kita berharap masuk surga, kita nggak boleh diam aja, kita harus beribadah kepada Allah. Gitu ya. Agar Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Nomor 9. Siapa ini? Diba. 9 baca. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Maka kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, benar ya? Oke, benar. Terus ini terakhir si Kina. Kina, Abi bacain ya Kina ya. Dengerin ya baik-baik ya. Benar atau salah? Kita berlindung kepada Allah, kepada para nabi, kepada para malaikat, dan kepada para wali. Benar atau salah? Kita berlindung kepada Allah, para nabi, para wali, dan para malaikat. Benar atau salah kira-kira? Salah. Kenapa salah? Yang benar apa? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Benar. Kita harus berlindung kepada Allah saja. Kan kalau berdoa kan, ya Allah lindungilah aku kan. Ya Allah kan yang kita sebut. Kita kan berdoa enggak ya nabi gitu kan, enggak ya wali kan gitu, enggak. Kalau kita berdoa gitu kan berarti kita menyamakan Allah dengan yang lain. Walaupun itu para nabi, malaikat, dan para wali. Walaupun mereka orang baik tapi tetap nggak boleh disamakan dengan Allah. Kan kayak tadi Nabi Isa kan orang baik juga kan, bahkan Nabi sebaik-baik manusia. Tapi nggak boleh disejajarkan sama Allah. Itu nggak boleh disejajarkan sama Allah karena Allah itu beda dengan apapun. Nggak boleh disamakan, apalagi disembah bersamanya sesuatu yang lain. Jadi salah ya ini ya. Kemarin tapi pada Oke, coba kita lihat. Ini udah benar semua enggak? Mana? Oh iya, sudah. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada yang mau nanya enggak? Intan mau nanya? Aku udah siapin tadi. Kalau Nabi Isa itu menjadiin kayak tanda salib gitu.
Enggak, jadi ceritanya kan, ini ceritanya ya. Ceritanya kan Nabi Isa itu difitnah sama Yahudi. Terus gara-gara itu terus dikejar-kejar sama penguasa waktu itu dan mau dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nah, terus udah diem dulu. Nabi Isa diangkat langit, terus Allah menyerupakan seseorang seperti Nabi Isa. Ada yang bilang seseorang itu muridnya Nabi Isa, ada yang bilang juga seseorang itu musuhnya Nabi Isa yang memfitnah Nabi Isa itu. Jadi diserupakan. Kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bikin seorang lain mirip Nabi Isa gampang aja kan, nggak ada yang sulit bagi Allah. Nah, terus yang dibunuh ternyata justru orang itu, bukan Nabi Isanya. Nabi Isanya diangkat ke langit dan sampai sekarang masih hidup di langit. Terus, nah itu yang disalib itu, entah ceritanya benar-benar disalib atau gimana, tapi disalib itu orang itu, bukan Nabi Isa yang disalib dibunuh itu. Tapi orang-orang kan mengiranya itu Nabi Isa gitu. Dan orang-orang Nasrani itu meyakini Nabi Isa itu berkorban untuk seluruh umat manusia agar dosa-dosa mereka terampuni. Jadi mereka bilangnya harus beriman kepada Nabi Isa biar dosa-dosa mereka terampuni gitu. Tapi itu salah ya, bukan gitu. Dan Nabi Isa bukan Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Tapi kan mereka percayanya Nabi Isa itu anak Tuhan yang mereka sebut Yesus itu gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini ya, ini ada keluarganya ada yang ini ya. Nah, ya. Terus nama Yesus itu dari mana? Nggak tahu, Abi nggak tahu. Jadi gini Arya, apa namanya? Kan kalau misalnya ada keluarga kita yang nggak ya sama misalnya Kristen, kan kita sebenarnya sayang mereka sebagai keluarga kan kita tetap sayang kan. Nah, tapi sayang kita itu harus benar juga gitu. Misalnya gini, kan kita beragama Islam dan kita meyakini Islam itu nanti satu-satunya yang masuk surga itu hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, kalau kita sayang sama mereka, kan kita harusnya pengen juga mereka masuk Islam, gitu nggak? Iya kan? Gitu. Jadi kita pengen keluarga kita yang belum Islam itu masuk Islam. Nah, karena kita pengen gitu, berarti kita harusnya kalau bisa sebisa mungkin mendakwakan agar mereka masuk Islam, satu. Yang kedua, kita jangan justru mendukung agama mereka. Kayak misalnya kalau pas Natal, kita ucapin selamat Natal itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena kan mereka nanti merasa benar. Oh, aku diucapin sama orang Islam berarti agamaku juga benar. Kan gitu kan. Kalau mereka merasa benar kan, mereka semakin nggak mau masuk Islam gitu. Karena mereka sudah merasa benar. Kan gitu kan. Makanya ngucapin nggak boleh. Ngasih hadiah pun pas ketika Natal nggak boleh juga. Karena kan mereka nanti jadi oh berarti agamaku dianggap benar juga sama mereka. Berarti nggak apa-apa, aku tetap Kristen gitu. Nanti kalau sampai meninggal Kristen kan bahaya gitu loh. Bahaya karena nggak bisa masuk surga. Makanya kita pengen sebanyak mungkin orang masuk Islam. Makanya kita berdakwah, mengajak sebanyak mungkin orang agar masuk Islam dan berislam dengan benar gitu. Abi. Abi kan Allah kan itu tahu kalau perasaan kita tuh kayak gimana, tapi kalau jin nggak tahu. Iya, tadi udah ditanya nih pas siang ya. Iya, jadi Allah tahu isi hati kita, kalau jin nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi kan kita sebenarnya nggak boleh takut sama jin kan. Karena kita itu lebih mulia, lebih kuat dari jin. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat, semoga enggak ya, tapi ya, suatu saat kita diganggu jin, kita jangan takut gitu. Jin itu dibacain Al-Quran, ini kok mereka takut kok. Jadi kita, walaupun hati kita takut, kita berani-beraniin aja, seolah-olah kita nggak takut. Karena jin itu nggak bisa baca hati kita. Jadi kita berani-beraniin, kita bacain Al-Quran, insya Allah jinnya takut malah mereka yang lari gitu. Udah dulu ya, udah lama nih. Nanti kalau ada lagi, besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.